Shalom everyone. Shalom Bapak Ibu. Welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God. Puji Tuhan. Senang sekali kita boleh bersama-sama lagi datang di rumah Tuhan pada hari ini. Hanya untuk menyembah Tuhan kita yang ajaib. Menyembah dan memuji Tuhan kita yang dahsyat. Amin. Praise God. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Haleluya. Puji Tuhan. Praise God. Let's pray. Haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi kami datang di hadirat-Mu yang kudus pada hari ini ya Bapa. Kami datang karena kami patut untuk mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan yang sudah begitu baik, sangat baik, sungguh baik. Tuhan yang sudah menyertai kami, memelihara kehidupan kami, menjaga dan melindungi kami. Dari masa kecil sampai pada masa tua, Tuhan masih bersama dengan kami. Itu semua karena kemurahan Tuhan dan belas kasihan Tuhan. Sehingga Tuhan masih menyertai kami sampai hari ini. Terima kasih Bapa, kami sangat mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami tidak dapat membalas setiap kebaikan Tuhan. Kami hanya dapat memberikan seluruh hidup kami hanya untuk Tuhan. Layakanlah hidup ini ya Bapa. Pakailah hidup ini bukan karena kami layak, tetapi karena Tuhan yang layak untuk menerima hormat, pujian dan kemuliaan dan sembah syukur kami. Terima kasih Bapa, kami datang dengan penuh kerendahan hati. Terima kasih Bapa, dan kami datang dengan penuh penundukan diri di bawah kaki-Mu, di bawah tangan-Mu yang kuat. Terima kasih Bapa, kami memuji kebesaran-Mu. Bapa, kami mau serahkan kebaktian missions pada hari ini hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang bertakhta di atasnya dan bersemayam di dalamnya, dan Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, penuhi dengan hadirat-Mu ya Bapa. Kami mau serahkan Bapa dari awal hingga akhir. Biarlah Tuhan yang beracara, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang beracara pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua Bapa hanya di dalam tangan-Mu. Tuhan urapi terus hamba-Mu ini ya Bapa, dengan urapan yang baru. Serahkan Bapa tempat ini Bapa, ruangan ini. Di setiap ruangan Bapa Tuhan penuhi dengan hadirat-Mu Bapa. Serahkan Bapa baik di luar, kami serahkan hanya di dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Mari kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku
bimbing aku masuk rencanamu. Untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendakmu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Ku mau mengikuti kehendakmu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu,
benar Tuhan, indah bersama-Mu untuk selama-lamanya diam di rumah-Mu Bapa. Terima kasih Bapa untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Kami mau pakai sebaik-baiknya Bapa setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami untuk hidup di dalam pertobatan, hidup di dalam kekudusan, dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena itulah yang dikehendaki Bapa di surga. Terima kasih Bapa, ampuni kami semua atas dosa-dosa pelanggaran-pelanggaran kami Bapa. Kami mohon belas kasihan-Mu dan kemurahan-Mu untuk mengampuni kami semua Bapa. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji dan meninggikan Engkau di tempat maha tinggi. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Siap memuji Tuhan? Kita akan memuji Tuhan dan meninggikan Tuhan kita yang ajaib. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Hosana in the highest. Amen. Praise God. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku,
Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur jalan simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu.
yang beri menang, Yesus namanya, nama yang beri menang, Yesus namanya. Namamu Tuhan yang berkuasa, yang memberi menang. Namamu Tuhan yang membawa keselamatan, yang menyembuhkan, yang melindungi, yang memberkati. Nama Yesus Tuhan, Juru Selamat umat manusia, menebus dosa. Umat manusia, Christ the Savior, Christ my Savior. Haleluya. Benar Tuhan, nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja. Namamu yang kudus dan mulia, namamu yang kami agung-agungkan. Nama di atas segala nama, namamu yang berkuasa di atas segala-galanya. Nama yang menyelamatkan, nama yang memberikan kemenangan, nama yang menyembuhkan, nama yang memberkati. Nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Kami serahkan Bapa pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Urapi terus hamba-Mu ini Bapa, penuhi terus hamba-Mu ini dengan urapan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan yang beracara, Tuhan ambil alih. Penuhi ruangan ini Bapa, setiap ruangan Bapa dengan hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. 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 Shalom Bapak Ibu, Shalom everyone. Welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God. Puji Tuhan. Senang sekali kita boleh bersama-sama lagi datang di rumah Tuhan hanya untuk menyembah Tuhan kita dan memuji Tuhan kita yang ajaib, Tuhan kita yang dahsyat. Amin. Puji Tuhan. Praise God. Puji Tuhan. Saudara, hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat ya. Soal apa yang sudah dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan bahwa hari-hari ini adalah jahat. Jadi pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat ya. Jadi kalau kita belum bertobat dari dosa-dosa kita, mari kita datang kepada Tuhan. Bertobat ya. Kita harus bertobat dari dosa-dosa kita, bertobat dari kehidupan lama kita. Ya, kehidupan dalam kenajisan, kekotoran, kekejian, kedagingan, keduniawian, itu semua adalah hidup dalam dosa. Dan Tuhan tidak menyukai kehidupan orang-orang fasik, yaitu orang-orang yang maunya hanya tinggal dan kompromi dengan dosa. Jadi saat ini sudah bukan waktu-waktunya lagi ya, hidup seperti itu. Hari-hari ini sudah bukan waktunya lagi. Tetapi hari-hari ini adalah waktu kita untuk
datang mencari Tuhan, bertobat, dan mencari keselamatan dari Tuhan. Karena kalau kita tidak bertobat, maka kita tidak bisa menerima keselamatan kalau kita tidak mau bertobat dari dosa-dosa, ya. Jadi kita harus datang kepada Tuhan, bertobat, dan mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Ya, jadi pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Dalam Efesus 5 di situ dikatakan, ya, hari-hari ini adalah jahat. Oleh sebab itu kita harus pergunakan waktu yang ada. Jangan lagi hidup sia-sia. Jangan lagi hidup semau kita, seenak kita, ya. Karena kita akan sia-siakan waktu yang Tuhan masih berikan. Waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita, kita harus pergunakan dengan baik agar kita tidak binasa. Ya, puji Tuhan, senang sekali saya boleh diberikan lagi kesempatan oleh Tuhan untuk datang di rumahnya, ya, untuk menyampaikan kebenaran firman-Nya. Itu adalah anugerah bagi saya. Puji Tuhan, praise God. Saudara, kita mau sama-sama belajar pada hari ini kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita sama-sama belajar dan diajar oleh Tuhan tentang kebenaran firman-Nya yang luar biasa. Hari ini kebenaran firman Tuhan yang akan kita pelajari sama-sama dan kita renungkan sama-sama. Kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab Yohanes, Injil Yohanes pasalnya yang ke-12. Injil Yohanes pasalnya yang ke-12, ayat yang ke-35 sampai dengan ayatnya yang ke-43. Jadi Injil Yohanes pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-35 sampai dengan ayatnya yang ke-43. Kita mau bacakan sama-sama dulu dan kita akan belajar sama-sama, karena Tuhan yang akan mengajar kita, Tuhan yang akan bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita bacakan sama-sama kebenaran firman Tuhan saat ini. Oke, Yohanes 12 ayat 35 sampai 43. Ayat 35, kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Kita mau bacakan lagi. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Oke, kita mau bacakan lagi ayat yang ke-35. Kata Yesus kepada mereka, Kata Yesus kepada mereka, ayat yang ke-35, hanya sedikit waktu lagi hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Ini yang di ayat 35, ya. Ya. Jadi Tuhan katakan, ya. Coba kita bacakan lagi yang ke ayat 35. Hanya sedikit waktu lagi Tuhan katakan hanya sedikit waktu lagi. Ya, terus terang ada di antara kamu. terang ada di antara kamu. Artinya Tuhan katakan terang itu adalah Tuhan sendiri. Jadi Tuhan katakan hanya sedikit waktu lagi terang itu ada di antara kamu. Tuhan sedang berbicarakan tentang terang itu, tentang Tuhan, karena Tuhan adalah terang itu sendiri. Jadi hanya beberapa waktu lagi Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Jadi Tuhan hanya memberi peringatan bagi mereka, hanya sedikit waktu lagi Aku ada di tengah-tengah kamu, ya. Akulah terang itu, akulah terang yang kamu cari-cari, ya. Jadi di situ sudah dikatakan. Lalu bacakan lagi 35 masih itu. Selama terang ada padamu. Selama terang itu ada padamu. Selama terang itu ada padamu. Jadi Tuhan Yesus katakan, ya, selama terang itu ada padamu. Maksudnya selama Tuhan Yesus masih ada padamu, terus percayalah kepadanya. Percayalah kepadanya. Jadi artinya selama terang itu masih ada, selama Tuhan Yesus masih ada di tengah-tengah kamu, percayalah kepada Dia. Ya, percayalah kepadanya. Di situ dikatakan selama terang itu masih ada.
Ya, jadi kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus masih ada di tengah-tengah muridnya pada waktu itu. Dia katakan, percayalah kepada terang itu, percayalah kepadaku. Itu maksudnya Tuhan Yesus. Lalu supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Supaya kegelapan jangan menguasai kamu, ya. Tuhan katakan supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Terus, Barang siapa berjalan dalam kegelapan, barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. ia tidak tahu kemana ia pergi, saudara, ya. Jadi Tuhan Yesus katakan, barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi, ya. Terus, Ayat 36, ya, percayalah kepada terang itu, percayalah kepada terang itu, Tuhan katakan, selama terang itu ada padamu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. supaya kamu menjadi anak-anak terang. Jadi Tuhan Yesus katakan, percayalah kepada terang itu, ya, supaya terang itu ada padamu. Coba bacakan lagi. Percayalah kepada terang itu, Percayalah kepada terang itu, Tuhan Yesus katakan, selama terang itu ada padamu. selama terang itu ada padamu. Jadi percayalah kepada Tuhan selama Tuhan ada di tengah-tengah kamu, ya. Supaya kamu menjadi anak-anak terang. Supaya kamu menjadi anak-anak terang, supaya saudara dan saya menjadi anak-anak terang, ya. Karena kita percaya kepada Tuhan Yesus yang ada di tengah-tengah. Tuhan Yesus sedang berbicara kepada murid-muridnya pada waktu itu. Selama Tuhan Yesus masih ada di tengah-tengah mereka, mereka harus percaya tentang terang itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Lalu Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Setelah Tuhan katakan demikian, Yesus itu, Tuhan itu pergi bersembunyi dari antara mereka. Jadi Tuhan itu menyembunyikan dirinya. Tuhan menghilang, ya. Dengan kata lain, Tuhan menghilang dari tengah-tengah mereka. Lalu ayat 30, ini mengenai mengapa orang Yahudi tidak dapat percaya. 37, dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, bacakan lagi. Ulang lagi. Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, Dan terus baca lagi. namun mereka tidak percaya kepadanya. Ya, coba diulangi lagi. Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak Dan mujizat meskipun Yesus mengadakan banyak mujizat di depan mata mereka, di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Jadi Tuhan Yesus katakan, walaupun banyak mujizat yang Tuhan sudah lakukan, yang sudah Tuhan praktekkan di depan mereka, di hadapan mereka, tetapi mereka masih juga tidak mau percaya. Jadi setiap mujizat yang Tuhan lakukan di hadapan mereka, di tengah-tengah mereka, masih juga mereka tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus. Itu yang dimaksudkan. Lalu begitu banyak mujizat Tuhan sudah lakukan di tengah-tengah mereka, tetapi mereka masih tidak mau percaya. Lalu ayat 38, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Supaya genaplah firman yang telah disampaikan. Yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Ya, bacakan lagi itu. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Jadi itu yang dikatakan, ya, dari ayat yang ke-30 berapa tadi, ya? 38. Jadi supaya genap, artinya Tuhan katakan supaya genap firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Ya, jadi artinya itu penggenapan firman Tuhan sedang bicarakan, ya. Mereka itu masih tidak mau percaya apa yang Tuhan sudah lakukan di hadapan mereka, keajaiban, mujizat, ya, yang Tuhan lakukan di hadapan, mujizat begitu dahsyat. Mungkin Tuhan sudah melakukan, sudah bukan mungkin lagi itu, tetapi Tuhan yang sudah melakukan segala mujizat yang luar biasa di hadapan mereka, di tengah-tengah mereka, tetapi mereka masih juga tidak mau percaya dan tidak mau memperdulikan. Jadi itulah karena Tuhan katakan supaya
genap ya firman yang sudah disampaikan oleh Nabi Yesaya. Memang benar bahwa Nabi Yesaya sudah berkata tentang mereka yang tidak percaya kepada Tuhan, tidak percaya kepada mujizat yang Tuhan sudah lakukan. Lalu disampaikan oleh Nabi Yesaya, terus Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Jadi ada yang bertanya ini di ayat yang ke-39 ya? Iya. Iya, ada yang bertanya. Jadi di situ dikatakan, bacakan lagi. Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Tuhan, siapakah yang akan percaya kepada pemberitaan kami? Ini Nabi Yesaya. Ini Nabi Yesaya yang memberitakan. Jadi ini coba bacakan lagi supaya jelas. Ini supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Terus continue. Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Jadi sampai di situ atau belum? Masih continue? Baru continue ayat belum. 13. Jadi ini dikatakan ya, Nabi Yesaya berbicara lewat kebenaran firman Tuhan. Ya, dia nyatakan bahwa apa yang sudah disampaikan itu, bahwa Nabi Yesaya sedang bertanya, itu Nabi Yesaya yang bicara ya, bahwa dia katakan Tuhan, seperti tadi yang dikatakan itu, dia bertanya kepada Tuhan. Lalu Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Ya, jadi dia bertanya, Tuhan, siapakah yang akan percaya kepada pemberitaan kami? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Itu yang dimaksudkan tadi oleh Nabi Yesaya. Lalu ayat 39, karena itu mereka tidak dapat percaya. Karena itu mereka tidak dapat percaya. Sebab Yesaya telah berkata juga. Sebab Yesaya telah berkata juga. Ayat 40. Ya. Ia telah membutakan mata dan mendegilkan hati mereka. Ia telah membutakan mata dan mendegilkan hati mereka. Supaya mereka jangan melihat dengan mata. Supaya mereka jangan melihat dengan mata. Dan menanggap dengan hati. Dan menanggap dengan hati. Lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Jadi di situ dikatakan, artinya orang-orang ini yang ada di tengah-tengah Tuhan Yesus pada waktu itu, mereka memang sengaja supaya mereka tidak mengerti apa yang sedang diajarkan oleh Tuhan Yesus, apa yang sedang dilakukan oleh Tuhan Yesus, ya, mujizat-mujizat, ya, mereka sengaja membutakan mata mereka, lalu supaya tidak mendengar oleh telinga mereka, dan hati mereka juga tutup, seperti mereka tutup rapat-rapat hati mereka, karena mereka tidak mau mengerti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, apa yang diajarkan, apa yang dilakukan tentang mujizat-mujizat itu kepada mereka. Tetapi mereka tidak mau percaya apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, kita mau bacakan lagi dari ayat yang ke-39. Ayat 39. Karena itu mereka tidak dapat percaya, sebab Yesaya telah berkata juga. Ayat 40. Ya, itu jadi sudah jelas. Ia telah membutakan mata dan mendegilkan hati mereka. Jadi mereka memang mereka itu tidak mau percaya ya apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Setiap mujizat, setiap pengajaran yang Tuhan Yesus sudah lakukan di hadapan mereka, mereka tetap tidak mau percaya. Ya, jadi karena Yesaya pun sudah mengatakan ya. Lalu di ayat yang ke-41 ya, 41. Hal ini dikatakan oleh Yesaya. Hal ini dikatakan oleh Yesaya. Karena ia telah melihat kemuliaannya. Karena ia telah melihat kemuliaannya. Dan telah berkata-kata tentang dia. Dan telah berkata-kata tentang dia. Jadi ini Yesaya katakan di ayat yang ke-41.
Ya, Tuhan Yesaya sudah melihat, ya, dia sudah menyaksikan tentang kemuliaannya. Jadi Nabi Yesaya sendiri sudah menyaksikan, sudah melihat sendiri, ya, bahwa kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Lalu apa kata dikatakan tadi? Kemuliaannya dan telah berkata-kata tentang Dia. Dan telah berkata-kata tentang Dia. Jadi Nabi Yesaya sudah melihat sendiri tentang kemuliaannya dan telah berkata-kata tentang Dia. Jadi Nabi Yesaya katakan dia sudah mengajar atau mengabarkan tentang Tuhan Yesus. Artinya dia sudah memberitahukan kepada orang-orang itu tentang Tuhan Yesus, tentang Mesias, tentang Raja yang akan datang. Jadi dia sudah dinubuatkan lewat Nabi Yesaya, ya. Jadi ini sudah dikatakan jelas, ya, saudara, di ayat yang ke-41. Nah, kita teruskan lagi. Ayat 42, namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya. Jadi masih ada juga sebagian pemimpin yang mau percaya kepada Tuhan Yesus, ya. Apa yang mereka sudah lihat, mujizat-mujizat dan pengajaran-pengajaran Tuhan yang Tuhan ajarkan kepada mereka. Masih ada orang lain, yaitu leader-leader, ya, pemimpin-pemimpin yang masih mau percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu Tetapi oleh karena orang-orang Farisi mereka tidak mengakuinya. Jadi karena orang-orang Farisi mereka tidak mau mengakuinya. Ini yang pemimpin-pemimpin yang tadinya sudah percaya, ya, atas perbuatan Tuhan yang ajaib. Mereka sudah percaya, tetapi mereka karena ada orang Farisi, mereka tidak mau, ya, berterus terang. Mereka bacakan lagi. Karena orang-orang Farisi mereka tidak mengakuinya berterus terang. Mereka tidak mau mengakuinya berterus terang. Artinya karena adanya orang-orang Farisi, mereka tidak mau berterus terang atau memperlihatkan kepada mereka bahwa mereka sudah percaya apa yang Tuhan Yesus lakukan. Lalu supaya mereka jangan dikucilkan. Jadi benar, ya, mereka takut kalau orang Farisi itu tahu mereka sudah percaya kepada Tuhan Yesus, mereka akan dikucilkan. Artinya mereka akan tidak diperdulikan oleh orang-orang Farisi itu, ya, karena mereka tidak mau itu dilakukan kepada mereka. Oleh sebab itu mereka berpura-pura, ya, mereka berpura-pura di hadapan orang Farisi, yang mana mereka tidak mau memberitahukan atau mempertunjukkan kepada mereka bahwa atau memperlihatkan kepada mereka bahwa mereka sudah percaya kepada Tuhan Yesus atas semua perbuatan Tuhan Yesus yang ajaib di hadapan mereka. Lalu ayat 43, sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Jadi orang-orang Farisi ini orang-orang yang takut untuk mengakui Tuhan Yesus adalah Tuhan yang ajaib. Mereka itu hanya mau kehormatan dari manusia. Artinya mereka tidak memperdulikan kehormatan dari Allah. Mereka tidak memperdulikan. Kita bacakan lagi di ayat yang terakhir. Sebab mereka tidak suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Sebab mereka lebih suka kehormatan manusia. Di situ dikatakan, ya. Bacakan lagi. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia. Ya, sih, sudah jelas. Terus daripada kehormatan Allah. Jadi mereka itu lebih suka kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Jadi mereka itu lebih suka itu manusia yang melihat mereka, atau yang memandang mereka, atau yang memuji mereka, atau yang menghormati mereka, daripada Tuhan yang pencipta. Tuhan adalah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Mereka justru tidak mau kehormatan yang datang dari Tuhan, dari Allah. Inilah orang-orang Farisi, inilah orang-orang yang tidak mau mengenal
tentang kebenaran. Mereka tidak mau mengenal tentang kebenaran itu. Ya, mereka berpaling dari kebenaran itu. Inilah orang-orang Farisi, ahli Taurat, yang tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus atas kelahiran Sang Mesias, kelahiran Sang Raja di atas segala raja. Mereka tidak mau percaya, mereka tidak mau mendengar, mereka tidak mau memperdulikan tentang kelahiran Sang Raja, Sang Mesias yang yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat umat manusia, penebus dosa umat manusia, orang-orang berdosa. Inilah perbedaan antara orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Perbedaannya dengan kita, mereka tidak mau percaya dan tidak mau terima dan tidak mau mengakui Tuhan Yesus adalah Tuhan. Mereka tidak mau mengakui bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Allah, Dia adalah Sang Mesias, Dia adalah Raja. Dia Raja di atas segala raja, Raja yang telah datang dan Raja yang akan datang lagi ke dunia, ya, untuk menghakimi dunia dan segala isinya. Jadi orang-orang ini dikatakan orang Yahudi. Mengapa orang Yahudi tidak percaya? Karena mereka tidak mau percaya, mereka tidak mau menerima tentang kebenaran itu. Mereka justru berpaling dari kebenaran itu. Ya, itulah perbedaan dengan kita. Kita itu justru mau percaya. Kita itu justru mau percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena kita sudah menerima keselamatan yang kekal yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus secara cuma-cuma. Jadi itu yang sudah kita terima dan kita mau percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Dia adalah penebus dosa umat manusia yang akan datang kembali untuk menghakimi kita, menghakimi dunia dan segala isinya. Jadi di dalam ayat-ayat ini sudah dikatakan bahwa mereka memang tidak mau percaya, mereka tidak memperdulikan tentang kebenaran itu. Mereka tidak mau menerima bahwa Mesias yang asli, artinya the truth Mesias, mereka tidak mau menerima, mereka tidak mau percaya kepada Dia karena mereka mau mendengarkan isi hati mereka sendiri. Mereka tidak mau mendengarkan apa yang sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada mereka, bahwa Dialah Mesias itu, Dialah terang itu, Dialah Tuhan yang menjadi terang itu. Mereka tidak mau percaya kepada Dia. Mereka tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka mengeraskan hati, ya. Mereka membutakan mata mereka dan membuat telinga mereka tuli. Mereka dan juga mereka mengeraskan hati mereka agar mereka tidak mengerti apa yang diajarkan kepada mereka oleh Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan yang benar. Tidak ada ketidakbenaran di dalam Tuhan Yesus. Semua hanya kebenaran yang ada di dalam Tuhan Yesus. Oleh sebab itu kita adalah orang-orang yang beruntung. Kita adalah orang-orang yang sangat beruntung bahwa kita mau percaya dan mau mengakui dan mau menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sebagai penebus dosa umat manusia. Kita sangat beruntung, saudara. Jadi jangan kita sia-siakan waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita, ya. Karena hari-hari ini adalah jahat. Jangan sampai kita sia-siakan waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita, ya. Saudara, jangan membuang
waktu itu. Jangan membuang setiap kesempatan yang Tuhan masih berikan ya. Saya hanya mau encourage saudara, jangan buang waktu kita percuma. Buang-buang waktu percuma lagi. Karena kita akan mendapatkan kebinasaan. Kita tidak akan mendapatkan keselamatan kalau kita masih mau menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan. Di saat Tuhan masih berikan waktu dan kesempatan, karena Dia mau membawa kita semua untuk datang kepada Tuhan dan bertobat dari dosa-dosa kita dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi saudara, kebenaran firman Tuhan pada hari ini sangat luar biasa. Saya sangat diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, karena Tuhan yang sudah mengajar kita, Tuhan yang sudah bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya. Jadi biarlah saudara dan saya mau tetap setia, taat kepada Tuhan, melakukan kebenaran firman-Nya, dan tetap setia mengasihi Tuhan sampai Tuhan kembali. Karena waktu ini sudah bukan lagi waktu kita untuk berfoya-foya atau berpesta pora atau hidup di dalam kenajisan, hidup di dalam dosa. Kita sudah mesti hidup bersih di hadapan Tuhan, hidup kudus, hidup bersih, karena kedatangan Tuhan yang kita tidak tahu kapan waktunya, tetapi semua sudah di hadapan kita. Apa yang kita sudah lihat, saksikan, semua sudah ada di hadapan kita. Hanya kita sendiri yang harus mempersiapkan diri kita masing-masing untuk menghadap Sang Raja di atas segala raja yang akan datang tidak lama lagi ya. Biarlah saudara dan saya boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Dan biarlah kita semua boleh menjadi orang-orang yang dikehendaki Tuhan ya. Jangan kita menjadi orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang hanya maunya menentang Tuhan, menentang kebenaran, dan tidak mau hidup di dalam kebenaran itu. Ya, kita tidak mau menjadi orang-orang seperti itu. Mereka harus datang dan bertobat agar mereka boleh diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan, luar biasa kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Biarlah kita semua tetap setia, tetap belajar, dan tetap mau diajar oleh Tuhan ya, agar kita semua boleh bertumbuh dan boleh lebih lagi dekat kepada Tuhan di waktu-waktu yang jahat ini, di hari-hari yang jahat ini. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita akan berdoa untuk setiap pokok doa kita, dan biarlah Tuhan yang akan menjadi jawaban bagi setiap pokok doa kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan. Tuhan yang sudah bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Tuhan yang sudah mengajar kami pada hari ini tentang terang itu. Tuhan adalah terang itu sendiri. Tuhan adalah terang yang ajaib. Tuhan yang sudah memberitahukan kepada kami tentang terang itu. Kami tetap percaya bahwa Tuhan yang sudah mengajar kami dan sudah menjadi teladan bagi kami. Kami sangat mengucap syukur Bapa bahwa Tuhan masih menyertai kami sampai hari ini. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan yang meteraikan kebenaran firman-Mu Bapa, dan Tuhan terus mengajar kami. Tuhan terus pimpin setiap langkah kami, agar kami tetap berjalan menurut kehendak-Mu. Bapa, ajar kami ya Bapa, agar kami tetap setia di dalam situasi apapun saat ini, di hari-hari yang jahat ini Bapa. Ajar kami agar kami tetap setia kepada Tuhan, taat melakukan kebenaran firman-Mu Bapa, dan kami mau menjadi orang-orang yang menyenangkan hati-Mu Bapa, orang-orang yang melakukan kehendak Bapa di surga. Terima kasih Bapa untuk setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Kami mau pakai sebaik-baiknya
setiap waktu dan kesempatan ini untuk hidup di dalam pertobatan, hidup di dalam kekudusan, dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena itulah yang dikehendaki Bapa di surga. Terima kasih Bapa, kami memuji kebesaran-Mu. Bapa, kami mau serahkan setiap pokok doa kami. Bapa, begitu banyak untuk disebut satu persatu. Kami percaya Tuhan Maha Tahu. Kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan yang mau menjadi jawaban, dan Tuhan yang menjadi jawaban bagi setiap pokok doa kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Bapa. Berikan kami kekuatan di saat kami menghadapi situasi yang ada saat ini Bapa. Kami percaya Tuhan masih in control of every situation. You are still in control of every situation. Kami percaya Bapa, semua ada di dalam kehendak-Mu Bapa. Semua ada di dalam kehendak Bapa di surga. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua hanya di dalam tangan-Mu. Dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan kekal. Kami mengucap syukur. Kami berdoa dan berterima kasih hanya kepada-Mu ya Aba ya Bapa, yang sudah mengajar kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Praise God. Kita sudah sampai kepada akhir kebaktian mission pada hari ini. Kita akan angkat pujian Dancing My Soul. Dancing my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. How great Thou art, how great Thou art. Hallelujah. You are so great, Lord. How great Thou art. You are so great. Terimalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali untuk menjemput kita semua hidup bersama Tuhan di rumah Bapa yang kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin, amin. Sampai berjumpa pada waktu-waktu yang akan datang. Stay blessed, stay safe, and stay strong. God bless us all. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.